Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya akan memberitahukan tip untuk menjaga roller matic menjadi awet terus. Jadi di matic itu rollernya ini ada rumah roller, ini rumah roller, yang ini rumah roller, yang ini tutup roller, dan ini adalah rollernya. Ini rollernya, dan ini adalah kipas daripada roller. Kipas roller. Di sini saya akan membagikan sebuah tip untuk menjaga motor matic awet terus. Ini untuk umur dari sebenarnya penggantian daripada umur roller itu berapa sih sebenarnya harus diganti, untuk berapa kilometer sebenarnya ya harus diganti. Untuk umur roller motor matic itu biasanya berkisar antara 25 sampai dengan 27 km setelah motor melalui jarak tersebut. Roller pada umumnya harus diganti, karena kalau nggak diganti biasanya sudah penyok atau rusak. Namun Anda tidak perlu menunggunya rusak atau mengganti komponen di CVT yang satu ini. Soalnya kalau sudah terlanjur rusak dan tidak cepat-cepat diganti, kerusakan bisa merembet ke bagian lainnya. Oleh karena itu, pastikan roller pada motor matic kesayangan Anda tetap berfungsi optimal dengan baik. Terus bagaimana caranya untuk menjaga roller tetap awet? Nah, itu pertanyaan kan seperti itu. Ini roller, biar roller ini awet, ini memang ada berbagai komponen. Yang satu yang perlu diperhatikan adalah daripada vibel itu sendiri. Vibel itu karet CVT-nya. Kalau sedangkan fungsi roller tidak berdiri sendiri, soalnya harus didukung oleh komponen lain. Salah satunya adalah vibel. Ini adalah vibel. Ini adalah salah satu komponen yang sangat diperlukan di dalam suatu motor matic. Roller akan bekerja dengan optimal itu apabila menggantinya bersama dengan vibel. Berarti untuk penggantian sebuah roller ini sebaiknya berbarengan dengan vibel. Setelah motor menempuh jarak sekitar kurang lebih 10.000 km. Namun jika sebelum jarak tempuh tersebut vibel telah menjadi lebih tipis atau retak-retak di bagian ruasnya, ini di ruas vibel, di bagian sini ini kan ada geri-geri gini, ini ruas-ruas daripada vibel ini retak-retak, maka komponen tersebut harus segera diganti. Misalkan di sini sudah tipis nih, di bagian ini tipis, sini retak-retak, ini udah sebaiknya harus diganti. Soalnya vibel itu sangat mempunyai peranan yang sangat penting, komponen penting di CVT untuk menggerakkan motor matic. Jadi Anda harus selalu memperhatikan dan jangan sampai putus akibat termakan usia. Yang kedua itu mengganti oli transmisi dengan teratur. Supaya roller itu awet, ini harus dibarengi dengan oli transmisi atau oli gardan. Oli gardan itu sangat berperan penting, karena dengan usia yang komponen tersebut roller dipengaruhi oleh pelumas yang satu ini, yang pelumas oli gardan itu. Misalkan olinya sudah habis atau sudah perlu diganti, itu ya harus diganti. Soalnya sangat penting sekali untuk komponen yang satu ini, oli itu
yang selalu berkaitan dengan antara roller, rumah CVT dan Vibel. Terus mengganti kopling sebelum aus. Yang ketiga, ini untuk menjaga roller biar awet, ini adalah mengganti kampas kopling yang telah aus. Dengan mengganti kampas kopling setelah tipis, sebab jika Anda baru menggantinya ketika kampas sudah tipis atau maupun aus, motor keburu ngeden, jadi kehilangan tenaga dan bahkan risiko slip ketika digunakan berkendara. Akibatnya bensin jadi boros, menimbulkan risiko kecelakaan, bisa macet itu koplingnya ganda. Jadi harus selalu kontrol. Misalkan dibawa ke bengkel terdekat atau terus bagian yang penting juga untuk roller. Bagian yang juga penting pada CVT selain roller adalah menjaga roller matic agar tetap awet. Anda mungkin sudah bisa menebak komponen lain yang penting pada CVT, yaitu Vibel, kampas kopling, dan apa saja fungsinya. Sedangkan fungsi dari Vibel ini adalah untuk menghubungkan pulai primer atau penggerak dengan pulai sekunder sebagai bagian yang digerakkan pada motor matic. Vibel bisa diibaratkan seperti rantai di motor yang manual yang menggunakan gigi. Itu ibaratnya Vibel ini adalah rantai. Sedangkan fungsi daripada kampas kopling pada motor matic itu adalah mendistribusikan tenaga, menyalurkan tenaga dan memutar mesin roda belakang. Sehingga ternyata yang namanya menjaga roller motor agar awet terus dilakukan juga dengan merawat yang lainnya. Jadi saya ulangi lagi ya dari depan bahwa untuk menjaga roller itu awet, salah satunya adalah harus menjaga memeriksa daripada keadaan Vibel, mengganti oli transmisi dengan teratur, dan mengganti kampas kopling sebelum kampas koplingnya habis. Soalnya kalau kampas kopling habis juga sangat berpengaruh sekali pada roller ini. Jadi kapan waktunya roller itu diganti, itu satu adalah tergantung pemakaian. Tergantung daripada perawatan, tergantung pada servis motor Anda sendiri. Misalkan motor Anda tidak terlalu pernah diservis, ya sering rusak sebagian rollernya, yang menyebabkan adalah motor bunyi, tidak bertenaga. Ini adalah contoh daripada roller yang rumah roller yang aus. Ini akibat dari roller yang sudah rusak. Ini seperti ini di sini. Ini adanya lubang cekungan di sini, di sini sudah kena, ini di sini juga kena. Ini akibat dari pemakaian yang tidak pernah diservis, jadi seperti ini. Dan ini menimbulkan seperti ini. Ini juga luka-luka seperti ini. Ini adalah akibat roller yang kurang baik karena tidak pernah diservis atau pernah diganti. Jadi merembet kemana-mana. Saya kira cukup sekian untuk masalah penggantian roller. Umur berapa sebenarnya roller harus diganti, pada jarak kilometer berapa harus diganti, itu harus diperhatikan. Sekali lagi dari sini ya Pak, umur roller itu kalau berkisarnya sekitar 25 sampai 27 km. Setelah motor melalui jarak tersebut, roller umumnya harus diganti karena udah peyok atau rusak atau udah peyang. Itu seperti ini contohnya, ini ada roller yang sudah rusak aus ini. Nah, ini kan sudah tidak bulat nih. Ini sebagai akibat daripada terlalu lama pemakaian yang seharusnya diganti tapi tidak diganti, jadinya seperti ini. Ini juga akan merusak daripada rumah roller.
Saya kira cukup jelas untuk penggantian roller yang seharusnya di umur berapa dan harus bagaimana. Pengguna matic harus tahu soal ini, soalnya sangat berpengaruh sekali di tenaga kopling ganda, dan oli transmisi itu harus dijaga, jangan sampai lupa, harus terjadwal. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.